Assalamualaikum Bu Yuli. Waalaikumsalam Bu Liana. Gimana ini kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, tapi sedikit galau nih Bu. Aduh, iya nih, ada apa Bu Yuli? Kok sampai WA saya tadi malam mau bertemu di perpustakaan? Iya, gini loh. Saya tuh ada ganjalan di hati, galau gitu loh. Ih, Eh, oh gitu. Jadi iya, mengajak saya ke perpustakaan ini. mm, Iya, mungkin iya. dari pembicaraan kita ini apa yang Bu Yuli ingin dapatkan? Saya ingin memecahkan masalah yang ada di hati ini, kegalauan saya gitu Bu Liana. Oh, oh begitu. Baik, semoga Iya, ini mencerahkan ya Bu. Sebenarnya, ada masalah apa Bu Yuli sampai membuat Bu Yuli itu gelisah, galau gitu? Mungkin bisa ceritakan lebih detail lagi permasalahannya? iya gini loh Bu Liana. Kemarin kan saya di WA teman saya. Itu yang ikut apa KKG kelas Mhm, 6 itu WA ke saya katanya saya itu disuruh menjadi narasumber untuk teman-teman KKG kelas 6 diminta untuk mengajari mereka untuk membuat apa ya kayak PTT untuk PMM itu loh. Nah, oh saya tuh gitu ragu-ragu galau mau menerima atau tidak gitu. oh gitu. Mungkin, eee, Bu Yuli bisa menurut Bu Yuli itu apa sih yang menyebabkan Bu Yuli itu ragu seperti itu untuk menerima tugas itu, Bu? Karena saya tuh merasa nggak mampu. Mmm, Apa ya, kok nggak pede lah istilahnya itu. Jadi kayak nggak pede jadinya saya merasa nggak mampu gitu loh, Bu. oh gitu. Jadi Bu Mhm, Yuli merasa kurang pede gitu ya, Bu, ya? iya. Oke, kalau menurut Bu Yuli tuh skala tingkat kepedean Bu Yuli dari angka 1 sampai 10 berapa itu, Bu? Kalau sampai sekarang ya Mhm. masih 4. Oh, 4. Mhm, Jadi Bu Yuli ingin meningkatkan kembali gitu ya, Bu, ya? iya, Mungkin mau mhm. ditingkatkan ke nilai berapa, Bu? Kalau bisa tuh ya 8 lah, kan udah bagus juga ya 8, heeh. Bagus itu, Bu, sampai Iya, 8 itu ya. iya, Iya, bagus sekali itu, Bu. Jadi Ibu kan sudah juga ada niat untuk meningkatkan kepercayaan diri Ibu, bukan? mhm, Nah, iya, tadi Ibu kan juga sudah cerita nih faktor apa mhm, yang menyebabkan Ibu tuh galau mau menerima tugas ini gitu ya, Bu, ya? iya, Nah, mhm. kalau menurut Bu Yuli itu kekuatan Bu Yuli itu untuk menerima tugas ini, kekuatan yang ada dalam diri Bu Yuli itu apa, Bu? Sebenarnya saya tuh juga bisa ya, bisa Mhm. untuk karena setiap hari juga saya, membuat pembelajaran itu juga kadang pakai Canva juga, untuk anak-anak gitu. Sebenarnya saya juga mampu gitu, tapi kenapa ya, saya mau mengajari orang lain tuh kok nggak pede gitu. Oh gitu. Jadi Mhm, sebetulnya Bu Yuli itu sudah punya gitu ya Bu ya ilmu iya, untuk apa? Untuk berbagi seperti itu ya dari mulai iya, membuat sudah bisa membuat Canva untuk mhm, ditindaklanjuti pada PMM gitu kan Bu? iya, Oh, mhm, iya. Kalau sebenarnya kalau Ibu mengambil tugas ini itu peluang apa sih Bu yang mungkin eee, Ibu mmm, dapatkan jika Ibu tuh akhirnya melaksanakan tugas ini? ya ilmu saya bertambah sih ya, heeh, terus nanti tingkat kepedean saya juga tambah juga, bertemu dengan teman-teman juga seneng gitu, banyak temennya. Tapi mungkin yang lebih saya rasakan ya, mungkin kepedean saya itu lebih tambah gitu, Bu. Wah, bagus sekali tuh Bu. Mmm, Jadi Bu Yuli sudah sebetulnya juga sudah tahu peluang-peluang yang apa iya, didapatkan seperti itu ya Bu mhm, ya. Hanya iya, kurang supaya lebih percaya diri lagi gitu ya Bu. Lalu iya, eee, berarti hambatan apa dong Bu yang Ibu rasakan dalam untuk melaksanakan mmm, tugas ini? mungkin apa ya, mmm, materinya mungkin saya belum ini ya, Mmm, belum begitu menguasai mungkin, mmm. sama ini, yaitu tadi, tingkat kepedean saya masih minder gitu, mungkin itu, mhm,
Oh iya, Mmm, dengan begitu Ibu masih ragu gitu ya, Bu, ya, iya, masih untuk ragu-ragu. mengambil tugas itu. Mhm, mhm. Lalu dari hambatan yang Ibu sudah, apa, istilahnya Ibu sudah, eee, identifikasi tadi, oh kira-kira hambatan saya itu tadi masih ragu-ragu, seperti itu. Rencana Bu Yuli bagaimana untuk Mmm, persiapan pelaksanaan itu, kegiatan? iya. Mungkin yang pertama saya lakukan adalah, ini ya, bercerita dengan teman mungkin ya, Mmm, eee, kayaknya saya harus ngambil keputusan itu tadi, terus seperti Bu Liana, jadi kolaborasi dengan teman-teman yang lain. Jadi yang saya lakukan adalah membuat materinya dulu, terus kolaborasi dengan teman, gimana, "Ini udah bagus belum ya?" Gitu, mungkin itu dengan itu. Terus yang kedua, saya, berlatih berlatih di depan kaca mungkin ya. Jadi anggap aja depan kaca itu banyak orang gitu. Nah, mungkin itu bisa saya lakukan untuk menambah kepercayaan diri saya. Wah, bagus sekali tuh Bu Yuli, itu memang Mhm, bisa membantu ya. Apa yang Bu Yuli rencanakan itu bagus sekali Bu. Jadi Ibu nanti juga akan berkolaborasi, istilahnya untuk apa sharing terhadap teman iya seperti itu. iya, Kemudian juga Bu Yuli akan berlatih seperti itu mhm, nggih, di depan kaca iya untuk menambah kepercayaan diri seperti itu ya. iya Itu sudah iya, bagus sekali Bu. Lalu mhm, kalau sudah Ibu terima nih tugasnya, mhm. nanti kegiatannya akan seperti apa, Bu? Kelihatannya nanti, di sekolahan saya, istilahnya juga memberikan, ke rekan guru yang lain dulu mungkin ya sebelum itu kan KKG tingkat kecamatan juga. Hmm, Mungkin saya praktekkan dulu ke teman-teman sekolah saya dulu, tuh nanti kalau, nanti meminta refleksi kepada teman-teman yang lain, gimana cara saya memberikan materi, sudah cukup baik atau yang perlu diperbaiki yang mana, begitu, Bu. wah luar biasa sekali, Mhm, Bu. Itu sebenarnya semangat Bu Yuli sudah bagus sekali, Bu. Ibu mau berlatih, kemudian iya sebelum ke KKG Ibu juga sudah mau berlatih di sesama rekan sejawat ya, Bu ya. iya Sehingga nanti ketika KKG bisa lebih lancar seperti itu ya. iya Bisa iya menyiapkan materi-materi sebelumnya seperti itu ya, Bu ya. iya iya, Gitu ya, Bu. Eee, mmm, kalau sudah begitu, Bu, lalu apa nih komitmen Bu Yuli terhadap tugas yang diberikan? mmm, ya mungkin saya akan menerima ya, menerima dengan tanggung jawab, eee, kan dengan ngobrol ini jadi saya juga punya, motivasi juga, oh ternyata saya mampu gitu, jadi mungkin saya akan menerimanya gitu. Luar biasa, keren sekali Bu Yuli. Iya Semoga apa yang ditugaskan ke Bu Yuli bisa berjalan dengan lancar, Bu. iya Ibu bisa melaksanakan tugas dengan baik ya. iya, Ya, terima kalau kasih ya, Bu. sama-sama Bu. Mungkin Mhm, itu Bu, ada lagi mungkin Bu yang ingin diceritakan ke saya? sepertinya udah dulu ya, Bu, ya, karena Iya. saya, udah lega di sini, Nah, jadi perasaan Ibu sekarang bagaimana, Bu, setelah ini, lebih setelah lega. kita Jadi ngobrol ini? dengan ngobrol dengan Bu Liana, jadi saya tahu, oh ternyata saya memang harus ngambil, tugas itu, gitu Bu Liana. Baik, terima kasih juga Bu Yuli sudah mau berbagi dengan saya. Ini kebetulan saya juga ada jam. Setelah ini, mungkin saya bisa kembali ke kelas ya Bu Yuli ya. Ya ya, Iya. terima Terima kasih kasih banyak sebelumnya. Bu Liana. Iya. Ya. Selamat siang Bu Liana. Selamat siang Bu Yuli. Iya, dari kejauhan kok saya lihat muka Bu Liana itu agak gimana ya, murung, kok kayak tidak bersemangat. Sepertinya Bu Liana ada masalah.
Wah, kelihatan sekali ya, Bu, ya. Iya, Kalau saya lagi memang sedikit gelisah, galau gitu ya, mhm, Bu. iya, Betul, Bu Yuli. Ini saya lagi ada sedikit masalah di kelas. Mungkin Bu mhm. Yuli punya waktu untuk ngobrol sama saya? Oh, iya Bu, saya punya waktu ngobrol. Kebetulan ini apa namanya? Saya bagian tadi ada agama dulu, jadi saya punya waktu. Mungkin bisa ngobrol dengan saya ya 10 menit atau 15 menit begitu Bu Liana. Oke, kalau begitu, Bu, mari kita ngobrol di mana ya enaknya? Mungkin di ruang BK? Boleh? Ya. Kira-kira Bu Liana pengen dapat apa ya dari obrolan kita ini? Jadi gini, Bu, saya tuh niatnya sharing itu pengen dapat solusi gitu, Bu, dari permasalahan yang sedang saya hadapi di kelas. Oh, Seperti itu. gitu. Oh iya, jadi dengan ngobrol ini kita berbagi sharing ya, Bu Liana. Ya. Eh, kalau apa namanya, menurut Bu Liana, apa sih permasalahan Bu Liana di kelas? Gini, Bu Yuli, jadi saya tuh akhir-akhir ini mengobservasi anak tuh ada Hmm, beberapa anak yang masih kesulitan dalam konsentrasi, Bu. Jadi mereka itu gitu. materinya lama pahamnya karena ada yang mainan, kurang fokus, kemudian ada juga yang malah melamun. Jadi kalau ditanya tuh hanya geleng-geleng aja, Bu. Jadi Oh, saya gitu. tuh merasa materinya kok nggak tidak tersampaikan secara efisien gitu loh, Bu. Oh, gitu. Jadi ini ya, Bu Liana, anak-anak itu kurang fokus ya ketika Betul, ketika pembelajaran Bu Liana, gitu ya. betul. Ya. Menurut Bu Riana, dari angka 1 sampai 10 itu fokus anak ke Bu Liana itu kira-kira berapa ya, Bu? Kalau saat ini, Bu, itu anak-anak tuh masih di angka 5, Bu. Tanggal 5. Iya, di Ya, angka 5. begitu. Nah, dari obrolan kita nanti kira-kira Bu Lina pengen jadi angka berapa, Bu, untuk fokus anak ini nanti? Sebetulnya saya tuh ingin anak-anak tuh di angka 9 ya, Bu. 9. Iya, supaya bisa memahami gitu materinya. Oh, begitu ya. Nah, menurut Bu Liana sendiri, kira-kira apa sih yang menyebabkan anak-anak itu kok nggak fokus ke pembelajarannya Bu Liana? Kalau menurut saya, bisa jadi karena suasana belajarnya ya, Bu, yang masih kurang Ya, kondusif. Kemudian mungkin saya juga masih motivasi anak itu masih kurang. Dan ya, juga, penyampaian materi saya yang belum sesuai dengan gaya belajar anak, Bu. gitu. Nah, dari ketiga yang Bu Liana sebutkan tadi, kira-kira yang menjadi fokus utama anak itu tidak fokus dengan pembelajaran Bu Liana itu apa? Kalau menurut saya itu karena penyampaian materi saya mungkin, Bu, yang belum sesuai dengan, keinginan siswa, minat siswa, ataupun gaya belajar siswa, seperti itu. Oh, begitu. Berarti untuk materi mungkin kurang menarik begitu ya, Bu? Betul. Iya, terus terus apa rencana Bu Liana agar materi yang Bu Liana itu sampaikan itu menarik, Oh, bisa menarik anak, jadi anak bisa fokus dengan Bu Liana. kalau saya itu rencananya begini, Bu. Mungkin saya akan lebih merancang pembelajaran yang inovatif, kreatif ya, Bu. Nanti saya akan sesuaikan penyampaian materi saya itu sesuai dengan gaya belajar anak, bisa dari visual, audio maupun kinestetik seperti itu. Kemudian saya juga akan menggunakan model pembelajaran yang lebih menyenangkan di anak seperti diskusi, kemudian juga bermain peran seperti itu. Jadi anak akan lebih paham gitu, akan lebih fokus dan lebih senang untuk belajar. Oh iya, jadi Bu Liana akan memperbaiki ini dengan metode-metode yang lain begitu ya, Bu. Jadi setiap hari begitu, Bu.
Bagus sekali itu, Bu. Nah, kira-kira siapa saja sih yang akan terlibat dengan rencana Bu Liana itu? Uh, Kalau menurut rencana saya, Bu, itu yang akan saya libatkan adalah guru kelas yang lain. Jadi ketika saya menyusun pembelajaran seperti Ya. itu, nanti juga ada guru lain yang berkolaborasi seperti itu, Bu. Jadi anak juga akan lebih senang, lebih antusias seperti itu. Bagus sekali Bu Liana, berarti Bu Liana melibatkan rekan guru yang lain, itu bagus Bu, ya. Nah, terus nanti berapa berapa lama atau target apa yang Bu Liana inginkan atau berapa lama ya itu metode itu bisa digunakan? Eee, saya akan, observe dulu ya, Bu, saya akan, coba lakukan dalam minggu ini, setelah itu saya akan amati apakah ada perubahan dari perilaku siswa seperti itu. Jadi saya akan lakukan terus supaya ada perubahan dari diri siswa gitu, Bu. Oh gitu, ya. Oh, ya, berarti Bu Yana sudah menemukan ya apa yang menjadi permasalahan dengan Bu Liana gitu nggih. Ya, terus Bu Liana kira-kira bagaimana ya nanti reaksi anak-anak itu kalau misalnya Bu Liana itu menggunakan metode yang menarik? Dalam bayangan saya, reaksi anak-anak itu nanti akan lebih senang, lebih nyaman seperti itu, Bu. Jadi mungkin dengan begitu mereka akan lebih fokus dalam belajar. Jadi apa yang saya inginkan seperti pemahaman anak itu lebih cepat diserap oleh mereka seperti itu, Bu. Oh, oh begitu Bu Liana. Nah, kira-kira komitmen apa ya agar keberhasilan tingkat keberhasilan yang Bu Liana lakukan itu bisa berhasil? Saya akan melakukan penerapan ini secara berkelanjutan ya, Bu. Jadi saya juga tidak akan lelah untuk mencari mencari apa ya istilahnya Oke, strategi Mas. baru seperti itu sehingga anak juga bisa tetap fokus, tetap senang dalam belajar seperti itu. Oh iya, bagus sekali Bu Liana. Semoga apa yang akan Bu Liana lakukan itu dapat berhasil untuk memfokuskan anak didik ya Bu Liana. Terima kasih ya, Bu. Setelah sharing-sharing ini saya juga sedikit merasa lega gitu. Ya. Mungkin ada lagi yang Bu Liana ingin obrolkan lagi? Saya juga sudah lega dengan ngobrol sama Ibu, itu saya juga punya solusi gitu, Bu, ada gambaran ke depan gitu, apa yang harus saya lakukan. Oh Mungkin nanti, begitu. 1 minggu lagi ya, Bu, kita diskusi ini lagi, mungkin saya Oh akan iya. cerita ke Ibu progresnya seperti apa. Iya, iya Bu Liana, saya pengen tahu juga gimana keberhasilan Bu Liana setelah menggunakan metode itu. Terima kasih ya, Bu Yuli, maaf loh ini mengganggu waktunya. Ya, terima kasih kembali. Sama-sama Bu Liana.